Ini adalah Kindle Paperwhite Signature Edition. Berawal dari seri murah Kindle Paperwhite, Amazon malah mengusung banyak fitur fleksibel ya ke seri Kindle paling populer ini dan menyulapnya jadi Kindle Paperwhite Signature Edition. Nah, konsekuensinya tentu adalah harga ya yang jadi naik berkali-kali lipat. Kalau generasi 10 itu sekarang bisa dibeli di 1,6 atau 1,5 jutaan. Generasi 11 itu jadi 2,3 jutaan. Dan di Signature Edition ini itu dengan beberapa fitur tambahan harganya berlipat-lipat guys, jadi 3,1 jutaan. Nah, untuk boxnya sendiri nggak ada bedanya sebenarnya dengan Kindle Paperwhite versi sebelum-sebelumnya. Selain adanya tulisan Signature Edition ya di sini dan juga beberapa mention fitur unggulan generasi 11 kayak adjustable warm light dan juga fitur ekstra yang khusus ada di seri Signature kayak wireless charging dan 32 GB storage. Nah, di dalam boxnya itu kita langsung disuguhin ya sama Kindle-nya yang di plastik dengan sangat rapi, dan tampilan di layarnya ini bukan stiker ya, tapi memang layar e-inknya yang nampilin tampilan statis kayak gini. Terus di dalamnya ini kita dapat kabel charging dari port USB Type A ke port USB Type C. Nah, ini baru nih karena sebelumnya dia pakai micro USB ya, dan kita juga dapat lembar khusus di Signature Edition yang nunjukin kalau Kindle ini udah support wireless charging. Satu-satunya Kindle yang punya fitur ini guys. Terus seperti biasa kita juga dapat buku panduan Kindle Paperwhite Signature Edition. Jadi kita langsung aja buka Kindle-nya, dan dari awal buka ini udah langsung terasa ya bedanya dibanding dengan generasi 10 sebelumnya. Dimensinya ini jadi lebih besar dengan bobot yang sayangnya juga sedikit lebih berat ya dari Kindle Paperwhite generasi 10. Nah, untuk material ini masih sama, dominasi plastik dengan bagian belakang yang dilapisi rubber. Lapisan ini bikin feel matte-nya ini lembut banget guys ya di tangan, tapi kalau jari kalian berminyak atau gampang basah itu memang cukup meninggalkan jejak ya. Tapi kalau kenyamanan sih ini enak banget feel-nya. Portnya sekarang udah pakai USB Type-C yang tentu lebih modern dan universal ya dibandingkan sebelumnya yang masih pakai micro USB ala perangkat jadul. Nah, tombol powernya ini lokasinya juga masih sama persis ya di samping kanan port, dengan lampu status LED juga di sebelah kiri port. Untuk sisi lainnya tetap nggak ada apa-apa, jadi polosan aja. Tapi karena ini Signature Edition, di bagian atas layar ini itu ada sensor ya untuk detek kecerahan ruang buat pengaturan brightness secara otomatis. Tapi yang paling jelas kelihatan bedanya adalah ukuran layarnya guys, yang sekarang ini lebih besar dengan ukuran 6,8 inch dibanding seri Paperwhite sebelumnya yang cuma berukuran 6 inch aja. Selisih 0,8 inch ternyata bedanya cukup terasa. Apalagi base layarnya juga jadi jauh lebih tipis ya, terlihat lebih modern, dan desain ini masih tetap water resistant ya dengan sertifikasi IPX4 yang diklaim tahan air sampai di kedalaman 2 meter selama 1 jam. Jadi buat baca sambil mandi misalnya atau sambil santai di bathtub harusnya nggak ada masalah. Nah, kalau untuk proses setupnya sendiri ini kurang lebih masih sama, kita tinggal nyalain aja terus pilih bahasa. Nah, setelah itu kita bisa login ke akun Amazon kita dengan dua pilihan cara guys. Yang pertama kita login langsung di Kindle-nya ya, atau bisa login juga secara lebih cepat lewat smartphone. Untuk login pakai smartphone ini caranya sangat simple ya, kita tinggal aktifkan aja Amazon Device Simple Setup dari aplikasi Kindle, dan proses setupnya ini bakal otomatis kelar. Nah, yang menarik di Kindle Paperwhite generasi 11 termasuk di Signature Edition ini sekarang bisa connect ke Wi-Fi 2,4 GHz ataupun 5 GHz. Sebelumnya di generasi 10 dia nggak bisa ya detect Wi-Fi yang 5 GHz, jadi opsinya lebih banyak, dan proses setupnya udah selesai. Dan kayak gini ya untuk tampilan dari Kindle Paperwhite generasi 11 Signature Edition, yang sebenarnya secara tampilan sama aja dengan versi standarnya. Dengan layar sebesar ini baca buku jadi terasa lebih lega, lebih puas juga ya karena ditampilkan di ukuran yang lebih besar. Dan ukuran segini itu terasa lebih proper buat dipakai baca komik atau juga file PDF majalah digital misalnya. Secara tampilan dan ketajaman sih memang sebenarnya cenderung nggak ada yang beda ya di layar e-ink Karta 1200 yang dipakai di sini, karena layarnya memang masih punya kerapatan pixel yang sama ya di 300 ppi dibandingkan dengan seri atau generasi 10 sebelumnya. Dia juga tetap bebas glare seperti sebelumnya, tapi front light-nya ini naik drastis guys. Dari yang sebelumnya itu cuma 5 LED ya, sekarang jadi 17 LED. Efeknya langsung kerasa jelas di sini. Dia lebih banyak LED, bikin brightness-nya juga bisa lebih tinggi, dan pencahayaannya terlihat lebih merata ya dibandingkan Paperwhite generasi 10 sebelumnya. Nah, buat yang nanya kenapa nggak beli tablet konvensional aja, jawabannya tentu ada di layar e-ink ini, yang kalau buat baca itu experience-nya dan juga tampilannya enak banget ya, nyaman di mata. Kayak baca di kertas beneran, dan buat dipakai baca lama tuh nggak capek, radiasinya juga rendah dan sangat minim glare.
Nah, yang baru di semua seri Paperwhite generasi 11 ya, termasuk di Signature Edition ini, dia udah punya adjustable warm light. Jadi kita bisa ngatur sendiri tone layarnya, mau dibuat warm kekuningan ya, atau juga cold yang putih bersih, itu bebas. Dan ini bikin lebih enak di mata ya, terutama waktu dipakai buat baca malam. Dan ini fitur yang sebenarnya sih diambil dari Kindle Oasis yang secara positioning dia lebih fleksib ya, tetapi yang spesial di Kindle Paperwhite Signature Edition ini yang nggak ada di seri Kindle Paperwhite generasi 11 yang standar adalah Auto Adjusting Front Light. Namanya kayak terdengar ribet ya, tetapi ini sebenarnya cuman fitur auto brightness aja buat nyesuaiin brightness layar secara otomatis sesuai dengan kondisi ruangan. Jadi kayak kita tuh nggak perlu repot-repot guys ya untuk atur manual. Dan ini juga fitur yang diusung dari Kindle Oasis, tetapi cuma dirilis ke seri yang Signature Edition aja. Nah, biar lebih jelas lagi gue bandingin ya side by side antara Kindle Paperwhite Signature Edition ini dan juga Kindle Paperwhite generasi 10 sebelumnya. Kalian bisa lihat perbandingan kecepatannya, waktu pindah halaman, navigasi dan operasional lainnya. Ini terasa banget bedanya ya, peningkatannya begitu terasa. Di versi yang baru ini terlihat lebih responsif dibandingkan versi yang lama. Untuk ukurannya juga ya jauh banget ya berbeda. Dan Kindle Paperwhite generasi 10 jadi terlihat lebih kecil dengan bezel yang lebih tebal, terlihat jadi lebih jadul ya. Sedangkan di versi barunya selain lebih besar, bezelnya juga lebih tipis. Dan selain bawahnya yang jadi terasa lebih berat ya untuk negatifnya, tetapi buat baca jelas jauh lebih enak di Signature Edition ini. Terus untuk storage ini juga gede banget untuk ukuran e-reader sampai 32 GB. Cuman beda ya dengan di generasi 10 yang memang ada varian 32 GB-nya di versi standar, karena saat itu memang nggak ada Signature Edition-nya. Di generasi 11 ini cuman Signature Edition aja yang punya storage 32 GB. Sedangkan yang versi standar mentok di 8 GB dan 16 GB. Jadi kalau kalian misalkan cari Kindle generasi 11 yang biasa atau yang standar dengan opsi 32 GB itu nggak ada guys. Dan sebagai info, 32 GB kalau buat nyimpen ebook ini udah lebih dari cukup ya. Dari 32 GB ini yang bisa diisi 27 GB. Dan untuk ebook yang satu filenya kadang ukurannya 1,2 MB aja, bahkan kurang ya. Ini muat buat nyimpen banyak banget ebook, lebih dari 25.000 ebook bisa kalian simpen di sini ya, termasuk bisa simpen banyak koleksi audiobook, terus file komik misalnya atau majalah digital dalam bentuk PDF, itu bisa kalian masukin semua di sini. Dan untuk platform dia masih sama ya kayak di Kindle sebelumnya. Jadi dia pakai OS custom yang menggunakan Linux kernel ya, dan ini cukup simple secara tampilan dan experience. Jadi di awal kita langsung disuguhi sama tampilan home ya, yang berisi deretan buku dari library. Dan karena gue juga member Kindle Unlimited, disuguhkan juga banyak koleksi buku dari Kindle Unlimited. Berbagai rekomendasi juga ada di sini. Pokoknya buat kalian yang suka baca, ini bakal bikin kalian lebih semangat baca lah ya, atau lebih tertarik untuk baca banyak buku, karena dia juga bisa lihat history baca kita, lihat kesukaan kita, buku tema apa di library ya, dan ditampilin rekomendasi-rekomendasi buku menarik lainnya. Kita juga bisa akses library dengan cepat dan bisa melanjutkan baca ebook ya dengan mudah pakai tab buku yang ada di tengah. Untuk covernya ini juga masih bisa kita atur ya untuk nampilin cover buku yang sedang kita baca, meskipun di kiri kanannya ini tetap ada gap hitam gini ya, yang kurang estetik aja kalau dilihat, tetapi ya lumayan lah bisa ngingetin buku apa yang lagi kita baca setiap kita lihat cover dari Kindle ini. Nah, untuk pengaturan dark mode, sync, brightness, warm tone, dan lain-lain itu bisa diakses cepat dari swipe ke bawah. Tapi pengalaman gue sih untuk e-reader ya pakai dark mode itu malah nggak enak. Enakan baca pakai tone warm karena feel-nya juga lebih mirip kertas buku beneran. Untuk pengaturan tema, font, layout, dan lain-lain bisa tinggal tap aja di atas. Dan yang paling gue suka dari Kindle, dia punya wordwise ya yang nampilin arti dari kata-kata yang kita kurang familiar. Jadinya bisa nambah banyak banget perbendaharaan kata. Terus buat yang suka ada animasi saat ganti halaman, itu juga bisa diaktifkan di sini, meskipun gua nggak pernah juga sih pakai fitur ini di e-reader ya, karena animasinya pun nggak semulus atau sebagus di HP atau tablet konvensional. Tapi kalau lancarnya sih lancar banget ya animasinya di seri Signature Edition ini. Dan menariknya lagi di Kindle ini kita bisa akses daftar isi dengan cepat, termasuk juga daftar highlight kita dan popular highlight dari pembaca lain. Jadi kita bisa gampang nih untuk mengaksesnya lagi kalau kita perlu merefresh beberapa bagian penting ya dari buku yang kita baca. Notes ini juga bisa kita akses di sini, bahkan notesnya dan highlightsnya ini juga bisa kita ekspor ya ke email jadi file PDF yang tatanannya tuh sangat rapi guys. Tapi karena dia Kindle yang nggak berbasis Android, ya kita cuman bisa akses Kindle dan Audible di sini atau produk-produk Amazon ya di sini. Jadi kalau kalian member dari Gramedia Digital atau punya banyak koleksi buku di Google Playbook, itu nggak bisa dibaca di sini. Tapi kalau punya
koleksi file e-book, komik, atau dokumen di format yang disupport oleh Kindle sih, kalian bisa kirim aja ke email Kindle kalian dan file tersebut bisa langsung dibaca di Kindle ini. Nah, untuk baterainya sendiri ada peningkatan yang besar dibandingkan dengan Paperwhite generasi 10. Kalau di generasi 10 dia bisa bertahan sampai sekitar 6 minggu ya dalam sekali charge. Ini udah luar biasa sebenarnya dibandingkan tablet konvensional. Tetapi di generasi 11 ini, termasuk di Signature Edition ini, dia bisa bertahan sampai 10 minggu. Bisa dibilang kita bisa atau cuman perlu charge 1-2 bulan sekali guys dengan penggunaan normal. Untuk chargingnya sekarang juga udah pakai Type-C tapi dengan lama charging yang masih sama ya, sekitar 2,5 jam untuk bisa mengisi dari 0 sampai penuh. Tapi 2,5 jam untuk charging atau pemakaian selama 2 bulan itu udah sangat luar biasa keawetan baterainya. Dan ini juga jadi salah satu kelebihan e-reader ya seperti Kindle ini dibandingkan tablet konvensional, karena banyak yang mesti komen ya kalau gue review di e-reader, ngapain pakai atau beli e-reader, mending beli tablet yang konvensional. Guys, kalau tablet konvensional itu kalau kalian sering baca, kalian harus install harus charging mungkin sehari sekali ya, atau bahkan mungkin sehari lebih dari sekali kalau kalian bacanya cukup lama. Tapi kalau di e-reader kayak gini kalian cukup charging sebulan sekali, atau mungkin kalau penggunaannya gila banget, suka baca banget, mungkin seminggu 2 minggu sekali. Jadi itu bedanya. Dan yang spesial di Kindle Paperwhite Signature Edition ini, dia udah ada wireless chargingnya yang bahkan nggak ada di semua Kindle lainnya, termasuk di seri flagship ya kayak Kindle Oasis, atau juga yang paling mahal di Kindle Scribe yang bisa buat nulis-nulis, itu juga nggak ada. Jadi ya ini jadi satu-satunya Kindle yang punya fitur wireless charging untuk saat ini. Meskipun untuk charging via wireless ini perlu waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan via kabel, sekitar 3,5 jam ya dengan standar 10 watt wireless charging pad. Dan itu semua hal yang dimiliki ya oleh Kindle Paperwhite Signature Edition, seri Kindle Paperwhite yang sekarang kebagian banyak fitur flagship dari seri di atasnya. Dengan fitur yang paling mewah dan paling lengkap di seri Paperwhite, pengalaman baca di Kindle Paperwhite Signature Edition ini tentu yang paling enak. Buat baca malam lebih nyaman dengan adanya warm tone ya, dan auto brightness-nya. Layarnya juga terasa luas, bisa nyimpen koleksi e-book dengan jauh lebih banyak di storage besar, dan baterainya pun sangat awet ya, bisa 1-2 bulanan. Dan Kindle Paperwhite Signature Edition ini kayak jadi opsi ya buat orang-orang yang butuh e-reader dengan fitur lengkap tapi dengan desain yang tetap simple dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan seri Oasis. Karena di varian Kindle Oasis 32 GB itu harganya masih lebih mahal, sekitar 5,3 jutaan ya harganya sekarang, tanpa wireless charging dan masih pakai port micro USB. Tetapi problemnya kalau dibandingin dengan Paperwhite generasi 11 yang standar, apakah worth it ya dibeli? Kalau gue sendiri sebagai penghobi orang yang suka baca, itu kalau disuruh milih bakal lebih memilih Kindle Paperwhite generasi 11 yang versi standar 8 GB daripada yang Signature Edition ini. Lebih murah dengan fitur esensial baca yang tetap sama. Kalau kalian pengen punya Kindle dari yang murah sampai yang mahal, link pembeliannya udah gua taruh di kolom deskripsi ya. Gua Febian dari Kepintino pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video Teknomerek lainnya besok.